nikmat beribadah dan bersilaturahmi di bulan berkah. Saat timbul gejala mah, Roma obatnya, ahlinya lambung. Dipersembahkan oleh Lola, tadi kan cerita bahwa pembuatan film ini ya, walaupun tanda kutip ke arah fiktif, tetapi ini kan berbasis pada riset ya, apa yang terjadi sehari-hari dan itu memang sebagian terjadi dalam dunia nyata ya, based on true event. Nah, kalau dilihat dari apa yang Lola lihat di masyarakat yang terjadi, itu apakah melalui riset atau cerita saja atau imajinasi Lola tadi? Jadi dari surat kabar, berita-berita yang kami baca, ke narasumbernya langsung, baru kemudian mengolah menjadi sebuah cerita. Kemudian saya dengar juga melalui buku ini ya? Oh itu harus. Oh ini harus? Harus dibaca tuntas semua 5 sutradara. Mata Air Keteladanan, yang nulis Yudi Latif. Setebal ini. Iya, jadi begitu mau bikin film dengan tema Pancasila harus hafal dulu nih isi-isi di sini. Kenapa? Jadi wajib. Waduh, ini kalau dulu kuliah buku wajibnya ini, saya langsung keluar dari kampus. Sama kalau cara pemilihan pemainnya suruh baca ini, mungkin saya udah mengundurkan diri dari Ini baru jujur ini ya. kan? Oke, tapi apa yang bisa dipetik dari buku ini? Jadi ini adalah contoh-contoh dari cerminan masing-masing sila. Jadi misalnya contoh sila 1, bagaimana kita berketuhanan. Cara kita mungkin berbeda, tapi tujuannya sama, berketuhanan. Jadi mungkin keberagaman itu yang mau disampaikan melalui buku ini. Dan kita harus dapat intisarinya untuk sebuah film. Ya, nah sekarang ke Mas Yudi. Mas Yudi, sebelum tanya lebih jauh, tanggapan Anda terhadap anak-anak muda termasuk yang bikin film Jalan Pulang, Ya, kemudian 5, ya. pendapat Anda dulu deh. Ya ini sebenarnya bukti bagi yang meragukan Pancasila ya. Selama ini dipikirnya Pancasila itu sudah nilai-nilai yang usang. 2 film ini menunjukkan Pancasila is still there, masih hidup di dalam gemas sanubari insan-insan sinias-sinias muda yang luar biasa cemerlang ini gitu. Iya. Ya. Oke, soal statement bahwa Pancasila dianggap usang, ya sudah tidak sakti lagi. Nah itu pandangan Anda? Ya ternyata kan Pancasila itu tidak akan pernah usang karena itu nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Persoalannya kan bagaimana di dalam kehidupan itu nilai-nilai Pancasila lebih mewarnai. Mungkin di beberapa titik sudah mengalami keusangan, tapi Indonesia sebagai satu rumah besar belum sepenuhnya terbakar. Tapi tadi ada beberapa titik di mana banyak generasi baru yang mengalami tadi metafor istilahnya bagus, terjebak. Keterjebakan, ketersesatan. Ada banyak orang terjebak mungkin karena situasi konflik, terjebak karena ada masuk jaringan-jaringan ideologi internasional, terjebak dalam satu pembelahan ekonomi. Nah, orang-orang yang terjebak ini kan pada dasarnya victim itu sendiri. Dan yang perlu dilakukan bukan membenci, tapi harus dijemput, bukan ditinggalkan. Nah, banyak orang justru begitu melihat tetangganya, saudaranya terjebak, merasa harus ditinggalkan. Tidak, orang-orang terjebak itu harus dijemput. Dijemput dengan apa? Dengan nilai-nilai kasih sayang, dengan nilai-nilai kerjasama, dengan nilai-nilai saling berbagi. Itulah esensi Pancasila. Esensinya adalah bagaimana kita bersambung rasa, berbagi kehidupan, berbagi rezeki di dalam ruang hidup bersama yang majemuk itu. Ya. Bagi orang yang masih punya pemikiran bahwa ideologi ini sudah tidak sakti, sudah usang, dan ingin mengganti dengan ideologi lain, apa pesan Anda? Pertama, nilai-nilai Pancasila itu pertama nilai-nilai yang memang sesuatu yang hidup di dalam kenyataan Indonesia, paling cocok untuk menyelesaikan problem-problem multikulturalisme Indonesia. Kalau Bung Karno mengatakan aku menciptakan Pancasila itu tidak dipungut dari udara, tapi realitas bumi Indonesia sendiri. Dan sekarang karena Indonesia ini kan miniatur dunia di mana segala keragaman ada di sini. Kalau Pancasila bisa menyelesaikan persoalan hidup di Indonesia, maka sebenarnya
seluruh dunia bisa belajar pada Indonesia. Dan itulah aset terpenting Indonesia yang bisa dibanggakan pada dunia sebenarnya. Ya. Terima kasih Mas Yudi. Luar biasa, kita berikan sekali lagi. Nah, Prisia, kalau dari pengalaman ikut dalam film 5 ini, apa nilai-nilai yang paling Prisia rasakan? Kalau dari film itu kan dari ceritanya sendiri itu udah kuat banget gitu, itu mewakilkan kita bernegara dalam lingkup kecil yaitu berkeluarga gitu. Cuman tadi pas dibahas ternyata bener sih kan tadi sempat dibahas emang Pancasila tuh masih sakti nggak sih, masih ada gaungnya nggak sih gitu. Tapi justru dengan adanya konflik ini malah makin banyak yang tadinya sebelum ada konflik kita oke, Pancasila adalah ideologi aja gitu, pahami cukup hanya di sekolah gitu. Nah ternyata setelah ada konflik-konflik begini banyak sekali anak-anak muda, ya anak muda masih muda juga kan, pokoknya masih. yang seumuran muda lah gitu. Iya, iya. Jangan ketawa, ini serius. Enggak, oke, ini serius. Anak-anak muda semua. Iya. Itu, semua orang udah percaya. Semua orang. Juga akhirnya tuh mereka tuh mengangkat lagi ideologi itu dan akhirnya mempelajari lagi Pancasila itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya emang masih sakti terus sih. Jadi setiap ada konflik dikit pasti ada terus, dia akan naik terus gitu. Jadi kayak oke banget sih. Kalau Yoga, pengalamanmu ikut dalam film ini, apa nilai yang kamu rasakan dan kamu pegang sebagai nilai untuk dirimu sendiri? Iya, karena memang makernya yang bikin film ini, baik itu penulis dan sutradara, memang mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila itu ke dalam tokoh-tokohnya, ke dalam dialog, ke dalam cerita, ke dalam adegan. Jadi memang bagaimana kita membawakan tokoh itu ya udah jadi bagian dari nilai-nilai Pancasila yang terkandung ada di dalam cerita ini begitu. Jadi mungkin beginilah film 5 ini menceritakan ceritanya gitu, men-sharing nilai-nilainya yang ada di dalam Pancasila ini begitu. Dengan cara yang tidak menggurui ya? Iya, dengan tokoh-tokoh, dengan dialog, dengan konflik. Dengan cerita-cerita yang nyata juga? Iya. Oke. Lola, terakhir, apa harapanmu? Pancasila bukan untuk dihafal seperti pelajaran sekolah. Pancasila harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam film ini. Oke. Baik Lola, Prisia, dan Yoga, terima kasih ya sudah berbagi cerita menarik. Karena ini mewakili pemikiran anak-anak muda ya, Mas Yudi dan teman-teman sekalian yang ada di sini. Paling tidak, seperti Mas Yudi bilang, Pancasila itu tidak mati, dia malah hidup, bahkan berkembang secara kreatif di tangan anak-anak muda yang kreatif. Terima kasih. Oh, aku dapat apa ini? Ini ada kenang-kenangan. Waduh. Ada t-shirt 5. Lain kali walaupun nggak diundang, datang aja ya. Ini ada juga tas dari, ini ada Garuda Pancasila dengan 5 pemain. Wow. Ini dibuat oleh teman-teman tunarungu, komunitas tunarungu. Keren, keren, keren. Komunitas apa namanya? Precious One. Precious One, ya. Iya. Saya dapat t-shirt juga. 5. Iya, kok cuma Sebenarnya satu ada nih. sih. Penonton? Penonton yang pakai 5 tolong dicopot, kasih kepada mereka. Baik, bagi sebagian penonton yang beruntung juga mendapatkan t-shirt keren ini. Dan sebagaimana biasa di acara ini, setiap saya hendak menutup, maka saya membagikan kebahagiaan. Kali ini ada 2 judul buku. Anda sudah mendapatkan salah satu di antaranya. Apakah penonton sudah dapat? Apakah penonton bahagia? Baik, kebahagiaan yang sama saya ingin bagikan kepada Anda di rumah. Mudah-mudahan Anda beruntung mendapatkan salah satu dari buku ini melalui website kickandy.com. Sekali lagi, kita harus yakin bahwa Pancasila kita sebagai ideologi tetap sakti dan tetap eksis.
Dipersembahkan oleh